Umat beragama mustahil bisa bertobat. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Wah, ada sesuatu yang baru lagi nih. Ya. Kalau Pendeta HTD menyampaikan tausiah, khotbah, pasti ada yang baru, out of the box, dan dijamin di backup dengan ayat Alkitab. Orang beragama tidak mungkin bertobat. Serius Pak. Yang ada Pak, yang ada tomat. Tobat, kumat lagi. Habis tobat, kumat lagi. Kenapa bisa begitu Pak? Kalau seseorang itu bertobat hanya untuk hal-hal yang fisik lah ya. Tadinya saya pemabuk, lalu saya tobat nih Pak, saya berhenti mabuk. Tapi hal rohaninya tetap aja, nggak ada gunanya. Tobat kayak gitu nggak ada gunanya, tomat itu. Pak, istri ketahuan selingkuh. Biasanya kan suami Pak yang ketahuan selingkuh. Loh, tapi suami selingkuhnya kan sama istri orang. Ini istri orang yang ketahuan lebih dulu. Istri orang ketahuan selingkuh, lalu tobat katanya. Secara fisik dia tobat. Tapi kerohaniannya enggak ada gunanya. Di mata Allah enggak ada gunanya kayak gitu. Nanti kamu tomat, habis tobat kumat. Jadi tobat yang benar bagaimana Pak Pendeta HTD? Kisah Para Rasul 20 ayat 21, Kisah Para Rasul 26 ayat 20, bertobat itu berbalik kepada Allah yang benar. Berbalik kepada Allah. Tentu saja Allah yang benar, Yesus Kristus. Ya. Kisah 20 ayat 21, Kisah Rasul 26 ayat 20. Ya, bertobat dulu, berbalik secara keimanan. Ya, imanmu berbalik, percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allahu Ahad Warabani. Maka automatically karena kamu sudah bertobat, berbalik iman kepada Kristus, kamu menjadi milik kepunyaan Allah, diperlengkapi setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17 ini baru benar. Yang tobat duluan itu iman, pindah iman. Kalau berani, ya, pindah iman kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu. Nanti setelah menjadi kepunyaan Allah, kalau sudah pindah iman kan jadi kepunyaan Allah, diperlengkapi setiap perbuatan baik, nggak akan lagi berbuat yang aneh-aneh, enggak. Dan itu diampuni, ya. Daripada tobat tomat, habis tobat kumat, gitu. Udah gitu keimanannya tetap aja nyembah Dewa Bulan Sabit, nyembah Tritunggal, nyembah Bapa, nyembah Bunda, nyembah patung, ya. Katanya tobat, gitu. Tapi yang disembah tetap patung, tetap Tritunggal, tetap Bulan Sabit. Nggak ada gunanya. Di mata Allah juga nggak ada gunanya dan tidak diampuni. Nggak ada itu tobatmu dapat ampunan dari Allah. Segala Allah, Isa Al-Masih. Nggak ada. Kalau mau tobat itu pindah iman. Ya, berbalik kepada Allah yang benar. Ya, Yesus Kristus nanti diperlengkapi setiap perbuatan baik. Iman yang benar menyelamatkan, iman yang hanya di dalam Kristus Yesus. Beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Yesus berkata engkau pasti hidup yang kekal, duduk makan semeja di kerajaanku. Yesus berkata engkau pasti hidup yang kekal, duduk makan semeja di kerajaanku. Beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam
kitab kehidupan, beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, tidak pernah ada orang beragama bisa tobat. Hal-hal fisik kamu bisa tobat, tapi rohani kamu tetap saja. Yang kamu sembah bulan sabit, yang kamu sembah Bapa, yang kamu sembah Tritunggal Maha Bejat, tidak mungkin kamu bisa tobat. Dibalik ya, imanmu dulu tobat, percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, maka automatically Anda menjadi milik kepunyaan Allah, diperlengkapi setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Ini sesuatu yang baru nih Pak Pendeta HT. Sudah pasti kalau HTD khotbah itu ada hal-hal yang baru, out of the box, dan pasti di backup pakai ayat Alkitab. Anda cuman bengong loh. Selama ini kami ketipu ya Pak. Agama tobat beragama. Orang beragama nggak bisa tobat. Jangan beragama, beriman saja. Agama nggak bisa jamin surga kok. Think smart. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.